Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Saya selaku calon guru penggerak mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh pimpinan sekolah. Terima kasih Bapak atas waktunya. Boleh diperkenalkan dulu Pak. Baik, terima kasih juga kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Darsono. Saya sebagai wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana di SMA Lab School ini. Baik, terima kasih Bapak. Ya, kita langsung saja ya Pak ya, biar tidak panjang. Yang pertama, kita akan mengidentifikasi apakah kasus yang pernah dirasakan itu termasuk dilema etika atau bujukan moral. Kalau dilema etika itu berarti ada satu kasus di mana penyelesaian masalahnya itu ada beberapa, namun kebanyakannya itu adalah kasusnya benar mau ngambil keputusan A ataupun keputusan B sama-sama benar, tapi juga memiliki urgensi yang berbeda. Kemudian kalau bujukan moral berarti sudah jelas yang satu benar, yang satunya salah gitu ya. Nah, apakah terkait ini Bapak pernah mengalami sebuah pengambilan keputusan, mengalami dilema etika atau bujukan moral? Barangkali untuk sementara yang dilema etika dulu barangkali ya. Baik, boleh diceritakan Pak kasusnya? Kemarin baru-baru inilah belum lama kan ada guru seni musik ya menghadap ke saya. Beliau meminta atau memohon untuk pengadaan alat praktek anak-anak, yaitu alat musik lah. Akan tetapi nominalnya lumayan cukup besar gitu kan, dan kebetulan yang saya ketahui itu kan dana yang dikelola oleh sarana prasarana itu sudah minim, karena sekarang ini kan sudah di akhir tahun ya, akhir tahun ajaran, sehingga dananya minim. Kemudian si guru yang bersangkutan mengajukan dana lumayan cukup besar untuk melengkapi alat-alat musik dengan tujuan akan mengikuti lomba kalau nggak salah olimpiade seperti itu. Nah, itu merupakan dilema bagi saya gitu kan, karena yang satu ekskul juga harus difasilitasi, sementara yang satu lagi kan kondisi keuangan lagi menipis gitu kan. Dan fokus saya kan sekarang lagi fokus ke membenahi kelas gitu ya, membenahi kelas. Jadi dana itu kebanyakannya dialokasikan untuk memperbaiki kelas lah, untuk melengkapi perlengkapan kelas, sehingga itulah dilema bagi saya. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Kira-kira ini apa saja yang menjadi pertimbangan Bapak dalam mengambil keputusan? Tadi kan berarti keputusannya itu apakah diberikan dengan alokasi dana yang dari yang lain gitu kan, atau tidak diberikan. Nah, apa saja pertimbangannya bagi Bapak? Pertimbangannya, sehingga tadi kan dilema, sehingga itu kan perlu diambil keputusan juga ya, sehingga saya ambil keputusan karena fokus saya tadi membenahi kelas, tapi juga ekskul itu harus difasilitasi. Akhirnya saya kembalikan lagi ke guru yang bersangkutan, saya tanyakan kira-kira dari alat yang diajukan tersebut alat mana yang paling urgent gitu kan, yang paling sangat diperlukan pada saat ini. Akhirnya beliau ya memberikan suatu data bahwa yang urgent itu adalah alat ini dengan nominalnya yang mungkin bisa masih masuk, bukan nominal dananya masih masuk. Baik, jadi pertimbangan itu, jadi urgensinya betul ya. Jadi urgensi seberapa mendesak mungkin ya Pak ya, kebutuhan tersebut. Betul. Kemudian langkah-langkah apa saja yang Bapak ambil dalam Bapak mengambil keputusan? Tadi udah agak dijelaskan ya, bertanya kepada gurunya mengenai urgensi. Kemudian selanjutnya apa lagi Pak?
barangkali nanti rasionalitas keuangan kembali itu kan nanti saya pikirkan dulu gitu kan, saya amati analisis dulu terkait dengan kondisi keuangannya, kemudian juga apakah bisa diambil dari dana lain barangkali itu kan yang bisa masuk untuk pembelian alat tersebut. Jadi mencari peluang mungkin ya Pak ya peluang untuk pemenuhan kebutuhan tersebut. Selanjutnya terkait dengan kasus tersebut ataupun kasus-kasus lainnya yang pernah Bapak alami sebagai pimpinan sekolah, tantangan apa saja nih Pak yang Bapak pernah rasakan dalam mengambil sebuah keputusan? Tantangan atau masalah atau yang muncul gitu, problem-problem yang muncul di sekolah terkait dengan tugas Bapak gitu, tantangannya. Ya lumayan cukup besar juga ya, banyak juga gitu kan. Misalkan kita punya target A gitu kan, akan tetapi pada kenyataannya, pada perjalanannya gitu kan, banyak hal-hal lain yang mungkin sangat urgen akan tetapi tidak direncanakan dari awal, nah, sehingga itu kan jadi merubah target tadi ya, target tadi otomatis berubah karena ada berbagai kebutuhan yang sifatnya insidental dan mendesak itu, yaitu tantangan bagi saya ya bagaimana caranya untuk sampai mengejar target A tersebut, kemudian di perjalanan banyak gangguan-gangguannya gitu ya. Ya paling seperti itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya kalau misalnya tadi ada satu masalah atau ada dilema etika yang harus Bapak ambil keputusan, apakah dalam mengambil keputusan tersebut apakah Bapak memiliki jadwal tertentu atau misalnya ketika tadi datang satu persoalan, apakah langsung diselesaikan hari itu juga dengan langsung di tempat tersebut, atau Bapak nanti dijadwalkan dulu melihat dulu situasi atau bagaimana? Paling alternatif yang kedua itu yang sering saya lakukan, jadi dengan tidak langsung diselesaikan saat itu gitu kan, karena kalau di sarana prasarana kan banyak pihak yang terkait gitu kan yang perlu dikonsultasikan, apalagi saya sebagai bawahan dari kepala sekolah gitu kan. Saya paling kalau misalkan terkait dengan keuangan ya koordinasi dengan bagian bendahara gitu kan, kira-kira sisa dana atau saldo atau apa ya kira-kira mencukupi atau enggak. Kemudian saya menghadap kepala sekolah, oh ini ada masukan, ada ajuan ini, kira-kira pertimbangannya seperti apa, kemudian dibandingkan juga dengan tadi kondisi keuangan. Jadi nanti menghasilkan sebuah keputusan yang mungkin mendekati tepat. Iya. Jadi banyak yang dilakukan dulu sebelum masalah tersebut diselesaikan. Baik Bapak, pertanyaan terakhir ini dari yang telah Bapak sampaikan tadi dan dari pengalaman-pengalaman Bapak selama menjadi wakil kepala sekolah, pembelajaran apa saja yang Bapak petik gitu dari pengalaman-pengalaman ataupun tadi yang sudah Bapak sampaikan? Bahwasannya dalam mengelola suatu institusi itu kan, khususnya saya bagian sarana prasarana itu kan ternyata tidak mudah gitu kan, tidak mudah. Saya punya target A, saya punya harapan A gitu kan. Di awal saya ingin seperti ini, misalkan seperti itu lah. Akan tetapi ternyata di perjalanan ternyata banyak faktor gitu kan, banyak faktor yang dapat merintangi hal tersebut gitu. Karena itu mungkin tantangan atau ya bagaimana caranya kita menghadapi itu. Kemudian lagi barangkali terkait dengan tadi mencapai target tersebut, berarti ya saya harus ada upaya lain, alternatif lain untuk mencapai target tersebut, sehingga target tersebut benar-benar bisa tercapai dengan baik. Nah, kan tetapi di perjalanannya tadi kan banyak hambatan, banyak tantangan ya. Kadang ada yang harus saya skip dulu, pending dulu itu kan. Akhirnya itu juga sebagai tantangan juga mungkin bagi saya untuk terus
berusaha dalam mencapai target tersebut. Baik, terima kasih Bapak atas yang Bapak sampaikan. Saya juga banyak belajar hari ini bagaimana dalam mengelola sebuah kasus untuk diambil sebuah keputusan, dan juga banyak pembelajaran yang saya dapatkan, terutama tadi dalam mengambil keputusan itu tidak tergesa-gesa tapi harus dipikirkan berbagai peluang dan juga berbagai kondisi yang ada di sekolah. Terima kasih atas waktunya. Semoga Sama-sama. sehat selalu. Assalamualaikum Amin, amin, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi